Shalom, selamat pagi. Ibadah Minggu tanggal 7 Februari 2021, melihat dan mengimani kuasa Allah di tengah gejolak kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Februari 2021. Hari ini kita kembali dipersatukan di dalam ibadah Minggu. Secara live streaming, kita dapat beribadah kepada Tuhan dalam situasi pandemi yang masih berlangsung. Penyebaran virus COVID-19 masih terus ada, sementara kehidupan harus tetap kita jalani. Kita harus menjalani ibadah kita dengan sebuah habitat atau kebiasaan yang baru. Percayalah bahwa di sana ada Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberkati kita. Bertepatan dengan hari Minggu ini, tema kita berbicara tentang bagaimana melihat dan mengimani kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hadir di tengah gejolak hidup kita. Baik ibadah kita secara tatap muka maupun online, kiranya dapat menjadikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan mewujudkan ibadah dalam tindakan konkret sehari-hari, kiranya dapat menjadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dan Tuhan kita dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan kedua, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di rumah masing-masing, mari kita memasuki ibadah ini. Ibadah ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Di dalam ibadah minggu ini kita kembali diingatkan tentang bagaimana kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kita, melewati gejolak kehidupan yang sedang kita alami bersama di saat-saat ini. Ibadah kita tidak lain adalah sebuah ungkapan syukur, persembahan yang hidup atas karya agung Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah menyelamatkan kehidupan kita semuanya lewat pengampunan atas dosa-dosa kita serta anugerah hidup yang kekal.
Dia pula yang terus selalu senantiasa memanggil saudara dan saya untuk melihat, mengimani, mengalami kuasanya yang bekerja di antara kita. Marilah kita sekalian menerima sabda awal yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 71 ayat 18 yang demikian bunyinya. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah sabda awal. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 281. Tiap orang Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum kasih sesuai dengan firman Tuhan menyatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, tiap orang harus tahu tentang berita kasih ini. Kita yang terlebih dahulu menerima berita tentang kasih-Nya, marilah kita menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Namun tentu di dalam diri kita masih banyak hal-hal yang belum bisa kita lakukan dengan baik, apalagi sempurna. Terkadang praktek kasih itu tidak sejalan dengan apa yang diwujudkan di dalam kata-kata. Kasih itu tidak menyapa
kepada kebanyakan orang. Sikap, tindakan, kata-kata kita seringkali bukan cerminan kasih. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan pujian di dalam Kidung Jemaat nomor 144B bait yang pertama dan kedua, Suara Yesus Kudengar. dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh rindu mendengar suara-Mu di pagi hari ini. Ketika kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu, Engkau melihat seberapa diri kami banyak memiliki kekurangan. Ada banyak dosa yang masih terselip di dalam diri kami. Namun Engkau yang memberanikan kami semua untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu dan menerima pertolongan pada waktunya. Hari ini kiranya kami memberanikan diri untuk mendengar suara Tuhan. Kami yang penat, kami yang letih lesu, kami yang berbeban berat karena persoalan-persoalan kehidupan, kami yang menjalani kehidupan masih di dalam dunia yang penuh dalam dosa. Kami menyerahkan diri kami menyerahkan seutuhnya keberadaan kami ke dalam tangan kuasa pengampunan-Mu ya Tuhan. Agar Engkau selalu kami kenang, kami puji, dan Engkau senantiasa terulur tangannya
berbelas kasih kepada kami. Engkau yang mendengarkan segala seru doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita semuanya sesuai dengan permohonan doa-doa kita pada saat ini. Di dalam Kristus pengampunan dosa dinyatakan oleh anugerahnya, sebagaimana di dalam firman Tuhan surat Roma pasal 5 ayat 21, inilah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut kembali pujian tadi, Kidung Jemaat 144B, bait yang ketiga, Suara Yesus Kudengar. Kepada yang telah menerima anugerah oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, kita semua terpanggil untuk berjalan di dalam tuntunan dan kehendak-Nya, petunjuk-petunjuk-Nya sebagaimana firman Tuhan. Maka masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12 yang demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Kita persiapkan di dalam bacaan Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39. Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa sekali lagi untuk memohon pimpinan Roh Kudus supaya menerjemahkan firman ini di dalam pemberitaan firman ibadah di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu untuk menikmati sabda-Mu. Kami yakin sabda-Mu itu menjadi sabda kehidupan. Sabda-Mu itu yang akan menerangi hati kami, menuntun langkah kehidupan kami, memberikan penghiburan dan nasihat dikala kami membutuhkan Engkau. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu. Kami mempersiapkan hati kami seutuhnya untuk pemberitaan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39 demikian bunyinya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Selamat pagi, shalom Ibu, Bapak, Saudara-saudara semuanya di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam sehat selalu untuk saudara-saudara semua. Saudara-saudara, kita masih beribadah secara online, secara mandiri di rumah masing-masing. Situasi belum memungkinkan bagi kita untuk kembali beribadah secara tatap muka. Wabah pandemi masih berlangsung. Tempat di mana kita tinggal, penularan masih terus saja terjadi dan tergolong cukup tinggi. Maka di hari ini dengan kemarin hari Sabtu dan Minggu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memprogramkan apa yang disebut dengan 2 hari di rumah saja. Diharapkan kegiatan ini akan mengurangi dampak dari pandemi yang masih berlangsung. Sudah beberapa minggu ini juga gereja mengadakan ibadah secara online. Tentu dengan suatu pertimbangan-pertimbangan yang tidak mudah. Dan saya percaya ibadah secara online ini menjadi satu jalan yang terbaik bagi kita. Ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Dan yang utama tidak lain adalah keselamatan jemaat yang paling utama. Itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tentu ada dampak, ada efek yang harus dipikirkan ke belakangnya. Tapi kita saat ini boleh meyakini tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, gereja hadir di dalam pelayanan kepada jemaat secara khusus, tentu memiliki tugas utama tidak lain adalah membina iman kerohanian jemaat-jemaat semuanya. Selain itu juga bagaimana jemaat terus dibina secara keutuhan, memiliki keselamatan secara utuh. Dan saya percaya kita semuanya tetap berdoa dan berharap di dalam situasi seperti ini kita terus menyatukan hati dalam doa agar masalah ini, wabah ini cepat teratasi dan kita bisa kembali berkumpul seperti biasa pada waktu-waktu yang lalu. Saudara-saudara, hari inilah yang hendak kita renungkan di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah minggu hari ini. Tema kita berbicara tentang bagaimana melihat, mengimani kuasa Allah di tengah-tengah gejolak kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang istilah gejolak, kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebetulnya kata gejolak itu bisa diartikan yang pertama itu sebuah luapan-luapan. Kalau itu dikaitkan dengan air yang meluap, air yang bergelombang, itu air yang bergejolak. Atau juga nyala yang berkobar-kobar, kalau itu dikaitkan dengan api yang menyala. Tetapi dengan kehidupan manusia secara umum bisa terjadi juga suatu gerakan-gerakan, dinamika, bisa jadi tantangan, bisa jadi huru-hara, kisruh dan lain sebagainya. Itu kalau kita melihat gejolak, istilah gejolak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian,
kalau kita berbicara hidup yang bergejolak, artinya hidup yang tiba-tiba berubah. Hidup yang tidak seperti biasanya. Hidup yang tadinya tenang, yang tadinya tidak ada problem persoalan-persoalan yang berarti, tiba-tiba muncul persoalan yang membawa gejolak di dalam kehidupan. Ini yang dialami oleh masyarakat di dunia ini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Situasi dunia seakan-akan tenang, berjalan seperti biasa, ya ada dinamika, tetapi dengan munculnya wabah di pertengahan Maret tahun yang lalu, dunia bergejolak. Gereja pun juga terdampak terhadap gejolak ini. Saudara-saudara, gejolak kehidupan itu dialami setiap orang, baik secara individu maupun secara kolektif. Berbagai ragam penyebabnya, saudara-saudara. Kita mengalami pandemi ini bergejolak di dalam kehidupan secara nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saudara-saudara, bagi keluarga-keluarga yang mengalami dampak secara langsung seperti keluarga saya secara khusus juga yang juga terdampak dengan wabah pandemi ini, mengalami betapa pergumulan yang tidak mudah. Selain itu pun saudara-saudara yang tidak terdampak secara langsung wabah COVID ini, artinya di antara keluarga tidak ada yang terpapar virus COVID-19 ini pun juga mengalami dampak yang macam-macam. Baik itu dampak secara sosial, dampak secara ekonomi, semua berdampak. Kesehatan, saudara-saudara. Gereja ini pun juga terdampak dengan adanya wabah ini. Kita melihat, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita bersama-sama untuk melihat dan mengimani kuasa Allah di tengah-tengah gejolak kehidupan kita pada saat-saat ini. Sehingga ketika ada pertanyaan di mana peranan kuasa Tuhan di tengah-tengah gejolak kehidupan yang sedang saudara dan saya alami saat ini, maka kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Di pagi hari ini bacaan kita adalah kelanjutan dari minggu kemarin. Hari Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah atau sinagog dan mengusir setan-setan pada saat itu. Di hari yang sama, saudara-saudara, Tuhan terus melakukan karyanya. Jadi kalau di dalam bacaan kemarin, itu peristiwanya pagi hari, di mana Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah dan mengusir setan. Sore harinya Tuhan Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus dan Andreas, yang dalam bacaan kita itu dikatakan menderita sakit demam. Mungkin ini sakit demam yang berlangsung berhari-hari lamanya. Mungkin ini adalah demam yang tidak seperti penyakit seperti biasanya. Di zaman sekarang ini kita menemui berbagai aneka macam penyakit. Di masa itu pun juga ada penyakit yang serupa dengan sekarang ini. Saudara-saudara, kemudian kita melihat pelayanan Tuhan Yesus itu terus berlangsung. Petang hari dia sibuk menyembuhkan orang sakit, mengusir orang-orang yang kerasukan setan, itu dilakukan pada petang hari. Dan saudara-saudara, pada keesokan harinya, artinya pagi-pagi buta, Tuhan Yesus sudah berada di tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan ketika dijumpai oleh Simon, dia mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain yang berdekatan juga, supaya Injil juga diberitakannya. Menarik sekali, saudara-saudara,
Kalau di dalam Injil Markus itu ada lintasan waktu yang berjalan sesuai dengan irama gerak alam matahari. Dari pagi, sore hari, petang hari, kemudian esok hari. Ini kan alam yang terus berjalan ya. Dari pagi, siang, sore, malam, kemudian pagi, kembali. Tetapi di sini sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Markus bukan sekedar mengikuti irama gerak alam ini, tetapi irama kehidupan manusia. Dulu pada masa Tuhan Yesus, orang-orang di Palestina pada zaman waktu itu, mereka itu bekerja. Orang itu pagi bekerja, keluar rumah, kapan bekerjanya selesai? Sampai matahari terbenam. Ya beda dengan orang-orang di zaman modern sekarang ini. Itu ya kalau Bapak Ibu mungkin ada kerja lembur, atau mungkin justru ada yang kerja justru malam, malah bekerjanya malam hari harus standby seperti Pak Titus ini ya. Malam itu mesti standby, itu seperti itu. Terkadang juga sepanjang malam. Karena memang tuntutan pekerjaannya begitu. Tapi dulu orang yang masyarakatnya bercocok tanam itu mereka bekerja hanya dari pagi sampai matahari terbenam. Nah, ketika petang tiba waktu belajar, mereka waktu belajar. Bagi orang-orang saleh Yahudi, mereka belajar untuk mendalami firman Tuhan yang namanya Taurat. Dan itu yang sebetulnya diwariskan melalui tradisi ngaji itu seperti itu ya oleh saudara-saudara kita. Mereka mendalami Taurat, firman Tuhan itu ya. Kemudian pada hari Sabat pendalaman Taurat itu dilakukan sepanjang hari. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam bacaan ini Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan, irama kehidupan itu. Dia mengajar, memberi pertolongan, di hari Sabat juga dia tetap melakukannya. Jadi kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang banyak di hari Sabat, bukan ingin menentang hukum yang sudah berjalan bertahun-tahun, berabad-abad lamanya, hukum bangsa Israel yaitu hukum Sabat. Tetapi justru itu terjadi dalam rangka pendalaman sabda Tuhan. Jadi saudara-saudara, tidak hanya sekedar paham akan hukum-hukum Tuhan di dalam kitab Taurat, tetapi juga ingin mewujudkan secara nyata. Itu sebetulnya makna ibadah. Ibadah tidak hanya sekedar kita menggumuli firman Tuhan, tetapi bagaimana firman Tuhan itu menjadi karya nyata di dalam kehidupan keseharian. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, kisah penyembuhan ibu mertua Simon yang dilanjutkan kepada orang banyak saat itu dan mengusir setan yang merasuki banyak orang, itu menunjukkan bahwa kita semuanya. Saudara-saudara, apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan? Unsur yang sangat penting di dalam karya Tuhan Yesus adalah mujizat-mujizatnya. Sepanjang masa saudara-saudara, karya mujizat Tuhan Yesus ini tidak boleh dipandang tidak ada. Kita tidak bisa mengatakan, wah mujizat itu kan dulu pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Ya, orang lumpuh disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, itu dulu pada zaman Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mujizat itu selalu ada sepanjang zaman, sepanjang masa. Bahwa kesembuhan dari orang sakit, membebaskan orang-orang dari kuasa jahat, itu adalah karya Tuhan yang harus dilakukan, saudara-saudara ya. Ada banyak hal-hal ketika kita tidak sanggup untuk meminta pertolongan-pertolongan kepada yang lain. Disitulah miracle, mujizat Tuhan terjadi, dan ada banyak kesaksian yang dialami oleh orang-orang yang pernah
mengalami apa artinya keajaiban-keajaiban Tuhan. Saudara-saudara, saya ceritakan kembali awalnya Bu Nini masuk di rumah sakit. Mungkin Pak Titus juga diberi gambar postingan foto-foto sama Pak Bayu atau siapa begitu. Dokter yang merawat itu Bu Dokter Yanti ya. Ditanya sama mungkin Mbak Cici atau Mbak Titik, Pak Bayu gimana kondisinya. Kira-kira kalau dokter begini bagaimana? Ya, gini kondisinya begini, 2-3 hari dan kami pun mengalami Bapak Ibu Saudara-saudara. Seakan-akan kami pun mengalami segala sesuatu, kalau disuruh berdoa itu sepertinya sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa. Saudara-saudara, Hizkia sendiri yang menunggu di rumah sakit secara japri ke saya, Papa kalau saya suruh menangis terus nampaknya air mata ini sudah habis. Saya katakan kepada anak-anak saya, mungkin doa-doa kita itu seakan-akan sudah kehilangan kata-kata. Mungkin tangisan tetesan air mata kita seakan-akan sudah habis. Tetapi satu hal yang tidak boleh habis, yaitu pengharapan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu yang terjadi. Itu yang kami alami selama di rumah sakit. Hari-hari mendekati hari ke-10, hari ke-11, apa yang dikatakan dokter? Ibu ini semangatnya sungguh luar biasa. Kami mengatakan bukan ibu semata yang semangatnya luar biasa. Karena ibu memiliki, meyakini Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhannya saudara semuanya. Tuhan kita semua. Saudara-saudara, mari kita meyakini hari ini yang pertama firman Tuhan mengajarkan kepada kita, karya mujizat Yesus Kristus itu adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dengan demikian dia memperlihatkan bagaimana kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Yesus Kristus, memulihkan kehidupan ini. Bahkan orang-orang yang masih dirasuk oleh kuasa-kuasa kejahatan, yang menimpa manusia melalui sengsara dan penderitaan, maka disitulah kedaulatan Allah itu terjadi. Pemulihan dan kesejahteraan itu bagi manusia itu terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, kerajaan Allah itu diberitakan sudah dekat di dalam diri Yesus Kristus. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Ia mengusir kuasa jahat yang masih berdiam di dalam hati manusia. Saudara-saudara, siapa yang tidak mengharapkan kondisi ini terjadi dalam kehidupan kita? Gereja kita tentu berharap bahwa situasi semacam ini terjadi di lingkungan jemaat dan pelayanan kita. Sekalipun juga tidak selalu terjadi seperti yang diharapkan, yang kita harapkan bersama-sama. Mungkin kita bertanya, apakah kita bisa mewujudkan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah kita hanya sekedar bermimpi atau memiliki harapan, saudara-saudara? Kesaksian saudara-saudara jemaat yang mengikuti doa pagi yang selama ini ditiadakan karena masa pandemi. Ada banyak di antara mereka yang mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitannya. Mereka mengalami jalan keluar, tetapi mereka pun juga ada lebih banyak yang dikuatkan walaupun mereka harus mengalami kehidupan yang tidak mudah. Saudara-saudara, yang jelas Tuhan Yesus itu menaruh perhatian besar terhadap gejolak kehidupan saudara dan saya. Gejolak kehidupan itu menghasilkan derita, kesengsaraan, dan kesusahan. Saudara-saudara, tapi yang ada yang lebih penting di sini. Kita jangan hanya melihat unsur mujizat saja dalam karya pelayanan Yesus. Yaitu berisiko Bapak Ibu ya. Itu berisiko terjadi penyalahgunaan. Mengapa? Karena seluruh karya pelayanan Yesus itu tidak lain adalah perwujudan kerajaan Allah. Di mana Allah menegakkan pemerintahannya di dunia ini demi keselamatan umat manusia secara utuh. Jadi mujizat itu ada
menjadi bagian. Sebagian dari tanda yang berbicara tentang hal yang utama. Kalau mujizat ada, itu adalah tanda kerajaan Allah itu hadir dalam diri Yesus Kristus. Tapi jangan mengesampingkan yang utama ini, yaitu kerajaan Allah. Tegaknya pemerintahan Allah yang harus terjadi di muka bumi ini yang sudah diberitakan oleh Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan menganggap Yesus hanya sekedar manusia Superman dengan tenaga kekuatan ilahi yang sanggup melakukan tindakan ajaib dan menguntungkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat kesaksian yang sangat indah. Seperti ibu mertua Simon, tentunya sudah diangkat kehidupannya sedemikian rupa. Mungkin hidupnya sudah diambang ajal. Dengan sabdanya, dengan kuasanya Tuhan Yesus memulihkan kesehatan ibu mertua Simon. Ibu mertua Simon tidak hanya bergembira, bersuka cita karena pertolongan dan keajaiban Tuhan. Justru respon yang dilakukannya tidak lain adalah melayani Tuhan. Dan itulah kiranya yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan ini. Satu hal lagi dalam bacaan ini, Yesus menunjukkan betapa dekatnya relasi dengan Bapa. Dia membangun komunikasi doa sebelum mengawali sebuah karyanya secara nyata di dunia ini. Pagi-pagi benar ketika matahari belum terbit, dia menyambut dengan relasi hubungannya di dalam doa. Pagi-pagi benar ia berada di tempat yang sunyi untuk berdoa. Kita merindukan komunitas doa ini berjalan. Ketika nanti sudah mulai normal kembali apa yang sudah dirintis di jemaat kita, doa pagi, kiranya ini menjadi semacam kegerakan roh untuk membangun relasi dari jemaat-jemaat yang ada. Kita percaya, kita meyakini ya, komunitas doa itu masih tetap bisa dibangun di tengah-tengah kehidupan kita seperti saat-saat ini. Di kota-kota besar seperti di Jakarta, saudara-saudara, ada beberapa komunitas-komunitas doa yang diadakan di sana. Mereka biasa mengadakan doa pagi, bahkan jam 4 pagi. Karena ketika jam 5 itu sudah mulai padat, sudah mulai bersiap-siap. Orang-orang sibuk di sana. Kalau kita melihat kegerakan rohani di Korea, saudara-saudara, di Korea Selatan yang luar biasa itu, orang-orang memenuhi gereja mereka itu dengan berdoa pagi. Mereka datang jam 4 pagi sudah siap dengan pakaian dinas, pakaian kerjanya. Setelah mereka berdoa, mereka bekerja. Itu seperti itu, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Nah, tentunya ini yang harus kita bangun di tengah-tengah persekutuan kita. Kalau gereja itu jarang berdoa, jemaatnya jarang mengadakan komunitas doa, percayalah, maka gereja itu hanya akan menjalankan pelayanan menurut misinya sendiri, bukan menurut misi Tuhan. Semoga kita selalu digerakkan oleh Roh Allah untuk membangun komunitas doa. Hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita dalam pelayanan adalah seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus, mewartakan Injil. Injil harus diberitakan di atas segalanya, di atas bahkan karya penyembuhan, karya mujizat. Mengapa? Iman seseorang datang dari pewartaan Injil. Tidak ada iman, maka tidak ada karya keselamatan yang terjadi. Tidak ada iman, maka tidak akan pernah ada pertobatan. Sebentar lagi kita memasuki masa-masa prapaskah, kita memasuki masa-masa pertobatan, mari kita membangun komunitas di dalam jemaat ini. Komunitas yang menghayati bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Komunitas yang senantiasa membangun relasi di dalam doa, tetapi juga
gereja yang senantiasa terpanggil untuk mewartakan Injil Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat yang akan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, sungguh firman-Mu memberi kekuatan kepada kami di tengah-tengah gejolak kehidupan yang tidak mudah saat ini. Engkau ada berjalan bersama gejolak kehidupan kami. Di antara jemaat-jemaat yang saat ini mengalami berbagai gejolak kehidupan, mereka yang sakit, Tuhan lawatlah mereka satu persatu. Bersyukur untuk pemulihan Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu. Hari ini kami mendengar Pak Suko kembali pulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan isolasi. Hari ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Ibu Sutarti yang masih menjalani proses kemoterapi. Pak Ino yang terus menjalani proses pengobatan. Ibu Marsih yang berangsur-angsur Tuhan pulihkan. Ibu Nini, kiranya semuanya yang kami bawa di dalam doa saat ini menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kami yang sedang mengalami berbagai persoalan, sakit, penyakit. Demikian juga gejolak kehidupan dialami ketika jemaat-jemaat kami mulai kehilangan harapan. Ketika mereka berjalan dengan letih, lesu di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya. Kiranya doa-doa kami pun menyapa mereka semuanya saat ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang masih berlangsung dan terus berlangsung di tengah situasi apapun juga. Kami tetap percayakan pemeliharaanmu. Kami meyakini pertolonganmu. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati. Selalu ada pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk mewujudkan karyanya di tempat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati baik majelis jemaat, aktivis-aktivis pelayanan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, daerah di mana kami tinggal yang masih mengalami gejolak kehidupan, pandemi yang terus berlangsung, dan bencana alam yang datang silih berganti beberapa waktu berselang kemarin. Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau ada bersama bangsa ini yang sedang memohon belas kasih-Mu. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh saudaranya, kekasihnya, familinya. Mereka yang kehilangan harta benda karena bencana. Oh Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih kepada mereka. Kiranya Tuhan juga terus merahmati bangsa ini dengan kuasa kasih yang melingkupi bagi seluruh pemimpin-pemimpin yang ada dari tataran pusat hingga daerah-daerah, agar mereka dapat melihat kasih Tuhan yang bercahaya di bumi tercinta Indonesia ini. Inilah seru doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mendoakan persembahan yang hendak kita berikan sebentar lagi setelah ibadah dan dipersiapkan di rumah masing-masing dengan landasan firman Tuhan 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayat 29 dengan demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah dasar firman Tuhan untuk persembahan. Mari kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 450 bait pertama kedua, hidup kita yang benar. Serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami hendak menyerahkan persembahan yang akan kami berikan kepadamu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan segala kerelaan hati kami. Kami tahu tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu yang besar atas kami. Tetapi dengan melihat kerelaan hati kami, kiranya persembahan ini menjadi korban syukur, menjadi satu keharuman bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat di rumah masing-masing yang telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan memberkati dengan hikmat pengelola keuangan, sehingga dapat dipergunakan sebaik-baiknya, dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menaikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Maka sebelum menerima pengutusan dan berkat, mari kita menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 258 bait pertama kedua. Ku ingin selalu dekat padamu.
ibadah di pagi hari ini telah selesai, tetapi saudara tetaplah melanjutkan ibadah dalam hidup keseharian dan membawa nama Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kita dari lembah dosa menuju anugerah kekal. Mari kita terus menghayati hidup yang selalu melihat dan mengimani kuasa-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Maka pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Amin.